إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajikal karimi wa azilmi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabirul amra minas sama ilal ardi. Summa ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam era teknologi yang luar biasa pada saat ini, maka keyakinan atas kekuatan Allah SWT yang penuh dengan keghaiban itu menjadi hal yang penting. Banyak peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini sebenarnya banyak yang bersifat gaib. Namun karena banyak orang yang tidak memperhatikan hal-hal yang sifat seperti itu, ditambah dengan teknologi yang luar biasa, kemudian kemajuan, kemampuan orang-orang yang mempunyai ilmu dan teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir manusia. Sehingga hal-hal yang sifatnya kegaiban, yang merupakan kekuatan Islam, kekuatan orang beriman adalah percaya kepada kegaiban. Peristiwa kegaiban biasanya sekarang justru dianggap tidak masuk akal. Sehingga apa? Orang melihat agama itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan logika. Nah, pada kesempatan ini mari kita mencoba untuk mendiskusikan tentang seperti apa sebenarnya kegaiban itu. Saya terinspirasi dari surat At-Taubah ayat 40, di mana logika manusia itu langsung mentah dengan kegaiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah 40 ini asbabul nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW dengan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu Rasul itu berhijrah ketika dalam keadaan tertekan. Ditekan secara sosial, secara ekonomi, secara fisik. Lalu Rasul berpindah. Dan kepindahan Rasul sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy sehingga menyuruh seorang preman namanya Surakoh bersama 300 tentaranya untuk membunuh Rasulullah. Bahkan ada yang mengisahkan siapa yang bisa membunuh Rasulullah mendapatkan 1 ekor onta betina merah. Kalau sekarang ya onta betina merah itu ya tunggangan mobil yang mahal lah. Nah, apa yang terjadi? Rasul tidak melalui jalan utama. Ketika itu Rasul melalui pegunungan terpojok di sebuah bukit yang namanya Bukit Sur, sehingga ada gua yang namanya Gua Sur. Di dalam gua itu Rasulullah berdua bersembunyi. Tapi kita tahu Gua Sur itu kan tidak seperti gua yang kita bayangkan di negeri ini. Gua itu hanya tumpukan batu yang tingginya 2,5 meter di dua sisi, yang lebarnya sekitar 3,5 sampai 4 meter persegi. Bisa dibayangkan, suatu lubang 3,5 kali 4 meter, Rasul berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian apa? Dikejar-kejar oleh 300 orang. Dalam logika, Rasul pasti ketangkep. Sehingga dalam surat At-Taubah 40 diawali dengan kalimat yang begitu indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu lahu. Kalau tidak ada yang menolongmu, maka pasti Allah akan menjadi penolongmu. Kemudian apa? Sayyidina Abu Bakar menjadi sangat ketakutan. Lalu Rasul menjawab, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, karena Allah bersamamu. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa ada janji dari Allah SWT yang akan menurunkan sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Nah, hal yang seperti inilah menjadi terminologi dari kepercayaan pada kegaiban. Di samping kegaiban sendiri ada berbagai macam bentuk ya, di macam skup yang
mengartikan tentang keghaiban itu. Lalu la tahzan innallaha ma'ana. Kalimat ini menjadi begitu hebat. Karena apa? Ini janji Allah yang diteruskan di kalimat berikutnya adalah wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudil lam tarauha, kata Allah. Lalu apa? Akan diturunkan kenyamanan, sakinatu alaihi, ketentraman oleh Allah SWT. Berupa apa? Bil junudil lam tarauha, tentara yang tidak kelihatan. Apa akhirnya? Tentara itu diturunkan berupa sarang laba-laba, ditambah ada sarang burung merpati yang ada telurnya, yang sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian Surakoh dan pasukannya itu mengejar, dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, untuk membuat itu begitu mudah, kita lihat di surat Yasin ayat 9, bahwa tertutup dinding di depan, di kiri dan di kanan dan di belakang, sehingga 300 orang itu, karena ada rumah laba-laba, kemudian ada sarang dari burung merpati itu, akan menutup pandangan mereka, sehingga Rasulullah bisa diselamatkan. Bagaimana terminologinya? Bahwa dalam logika manusia, bahwa yang namanya 2 orang dalam 3,5 kali 4 meter pasti ketangkep. Tapi Allah sudah menjanjikan, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, bantuan Allah la tansuruhan nasarohulahu itu sekarang itu pasti menjadi bagian yang penting di saat kita butuh. Ada masa, ada suatu saat di mana we are nothing. Kita kadang-kadang nggak bisa apa-apa, apalagi dengan adanya COVID-19 ini, kita kadang-kadang terpojok, sudah nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi percaya, kekuatan gaib itu pasti ada. Nah, kekuatan-kekuatan gaib itu harus dilakukan secara berhati-hati. Harus diawali dengan sebuah langkah-langkah yang sifatnya adalah langkah-langkah ibadah, langkah-langkah islami. Ya karena gaib itu banyak yang diartikan sebagai bentuk-bentuk gaib, jin, setan, itu gaib. Padahal kan tidak mesti demikian. Gaib itu ada skupnya, ada yang jin, setan, tapi ada neraka, ada alam barzah, ada takdir, ada keputusan Allah, ada membuat Allah kita itu bahagia, itu semuanya kegaiban. Makanya orang yang bertakwa itu diawali di surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yunfikuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa kita akan harus berpikir tentang kekuasaan Allah yang tidak kelihatan itu, lam taruha? Karena pada saat ini apa-apa sudah dilogika. Kegaiban sudah mulai dilogika. Akibatnya apa? Akibatnya setiap keimanan, keyakinan untuk beribadah pun sekarang ini dilakukan harus dengan logika. Ini berbahaya. Karena ketika logika itu tidak jalan, apakah berarti kita itu tidak percaya atau tidak melakukan ibadah dengan sempurna? Maka dari itu saya menginginkan ya di dalam konteks ini adalah biarkan kegaiban itu menjadi nikmat kita. Coba dibayangkan. Bagaimana Allah mengatakan, kalau kamu baca Al-Quran, maka hatimu menjadi tentram. Bagaimana Allah itu mengatakan bahwa dengan sholat kita menjadi dekat dengan Allah, hati menjadi tentram. Dengan berdoa, pakai logika yang mana? Apakah kita harus membuktikan secara fisiologis, secara anatomis, secara medis, bagaimana hati menjadi tentram? Tiba-tiba menjadi tentram. Nah, itulah kekuatannya. Bahkan dengan kekuatan Allah yang luar biasa itu, sampai hitungan manusia itu menjadi tidak nyambung. Sehingga hati-hati untuk selalu apapun untuk dibuat syahadah. Kita tahu kalau dari terminologinya yang namanya gaib, gitu kan, gaib, ya. Gaib itu dari kata ghaba, ya ghabu, giyatan, giyabatan, yang artinya yang tidak kelihatan, tidak tampak. Lawan kata dari gaib adalah tajal atau tajali itu atau hadir. Sehingga sering ada gaib, ada syahadah, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa tertangkap oleh indera, oleh manusia dengan keterbatasannya, tapi itu pasti ada, itulah kegaiban. Mari kita melihat lagi, bentuk lain dari kegaiban adalah ketika Talut dan Jalut, Al-Baqarah ayat 249, masyhur kisah ini. Betapa Allah itu memberikan kegaibannya, bijunudil lam tarauha, menunjukkan tentaranya yang tidak kelihatan. Tujuannya untuk apa?
untuk membantu manusia yang kadang-kadang manusia itu tidak mampu atau tidak memikirkannya. Saking banyaknya nikmat, saking banyaknya kegaiban yang diberikan pada kita, kadang-kadang kita tidak merasa. Sebelum saya bicara tentang Talut dan Jalut, jemaah sekalian, mari kita lihat ketika kita bangun pagi, Masya Allah. Bangun pagi itu sebuah keajaiban, nikmat yang ada yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang dibangunkan di pagi hari. Bahkan di surat Az-Zumar ayat 42, Allah SWT sudah menerangkan dengan indah. Kenapa pagi hari itu menjadi istimewa? Kenapa kegaiban, keajaiban pagi itu menjadi indah? Tapi karena tiap pagi kita bangun seakan-akan itu menjadi hal yang biasa, padahal tidak. Di masa COVID sekarang, itu posisinya ada 42.000 orang yang harus meninggal karena COVID-19. Sementara kita dihidupkan sampai saat ini. Pertanyaannya, emang kita siapa? Kita punya istimewa apa? Kita punya kemampuan apa? Sehebat apa kita sehingga oleh Allah itu dibiarkan kita hidup itu? Artinya apa? Kita itu menjadi hidup adalah sebuah keajaiban. Keajaiban yang diberikan Allah kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang kekasih Allah SWT. Sehingga doa bangun tidur kan menjadi keren. Pada subjeknya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Saking banyaknya nikmat itu sehingga kadang-kadang kita tidak merasa itu sebuah kegaiban yang luar biasa. Kenapa dalam hal gaib itu tidak bisa dihitung dengan hitungan manusia? Surat As-Sajdah ayat 5. Sebagai pembuka apa yang saya sampaikan. Kenapa kita harus berhati-hati? Tidak usah setiap hal yang sifatnya gaib disahadahkan. Tidak usah setiap hal yang sifatnya kekuatan Allah, ada takdir, ada kebahagiaan, ada kenyamanan, ada sakinatul qalbu. Itu harus ada pendekatan ilmiahnya. Itu akan menjadi berbahaya. Yudabirul amra minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Apa kalimatnya? Allah mengatakan di As-Sajdah ayat 5, urusan di langit dan bumi adalah urusanku. Maka aku hitung urusan di akhirat menjadi urusan di bumi menjadi urusan akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu, sehari di akhirat, alfasanati minna ta'udun, miqdarunya kadarnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya hitungan Allah itu 1 di akhirat, maka Allah mengatakan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitunganmu, sekali lagi, hitunganmu sebagai manusia. Artinya kalau setiap hal yang sifatnya gaib, kekuatan Allah harus dilogika, itu menjadi tidak imbang, tidak selamanya benar. Karena 1 di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia itu relatif 365.000. Itu perbandingannya. Bahkan coba kalau lihat, sampai Rasul mengatakan ada 100 kenikmatan. Yang sudah ada di bumi hanya 1 kenikmatan. Yang di akhirat masih 99 kenikmatan. Artinya sekarang kita bahagia dengan harta kita, dengan prestasi kita, dengan kuliner kita, dengan harta kita. Ternyata apa? Hanya 1 dari 100, yaitu 99 yang ada di surga. Ini kegaiban yang membuat kita bahagia. Yang ketiga, kenapa kita mulai harus mempertanyakan perintah Allah yang notabene adalah sebuah kegaiban, ujian keimanan. 1, karena kita merasa hebat. Karena manusia merasa pandai, manusia merasa diberikan kelebihan, sehingga kadang lupa bahwa kelebihan itu dari Allah. Mari kita lihat kisah dari yang masyhur, kisah kaum Samud. Kaum Samud itu kaum yang hidup sebelum Masehi. Bayangkan, sebelum Masehi. Setiap orang waktu itu masih tinggal di gua-gua yang belum ada arsitektur. Tapi kaum Samud sudah bisa memotong batu di pegunungan. Sehingga apa? Dia mempunyai tempat yang indah, rumah-rumah yang indah. Karena kepandaiannya dia sombongnya setengah mati. Sehingga ketika Nabi Soleh turun pun dia tidak mau menerimanya. Sampai diberikan mukjizat, Nabi Soleh bisa mengeluarkan onta dari batu. Tetap saja mereka tidak mau, bahkan onta itu disembelih. Akhirnya apa? Kesombongan, dia tidak percaya kepada kegaiban, apapun harus dibuat syahadah. Itulah kaum Samud. Akhirnya apa? Allah murka. 1 minggu diberikan panas yang terik, sehingga kulit mengelupas. Dan diakhiri dengan 1 petir yang menggelegar, sehingga semua orang mati di depan rumahnya. Nabi Nuh yang begitu fenomenal, bagaimana itu kesombongan? Semuanya pakai logika.
Karena itu musim kering selama-lamanya. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, sampai anak istrinya tidak menerima. Bukankah yang ikut kapal Nabi Nuh itu tidak lebih dari 10% dari jamaah? Kenapa? Memakai logika. Semuanya disahadahkan, tidak percaya kegaiban dan keajaiban dari Allah SWT. Akhirnya apa? Banjir yang bertahun-tahun tidak ada air, susahnya setengah mati, tiba-tiba banjir muncul karena kekuatan Allah SWT. Puncaknya adalah Bani Israel. Bani Israel itu di surat Al-Baqarah sampai 74, coba perhatikan. Ketika disuruh menyembelih sapi, dia masih bertanya, sapi ini lanang apa wedok? Tinggal menyembelih. Apakah dia bilang? Sapinya pernah untuk bekerja apa enggak? Tinggal menyembelih. Dia bilang lagi, sapinya besar atau kecil dan seterusnya, sehingga Allah mengatakan Bani Israel itu terlalu banyak bertanya dan nyaris tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan kegaiban sekarang? Kita mahasiswa, orang-orang yang diberikan ilmu. Kebetulan saya pernah belajar bersama orang-orang sekuler. Karena saya di Jepang, saya di Australia, sampai di Inggris, semuanya lingkungan saya orang yang tidak percaya kegaiban. Semuanya harus diilmiahkan. Berat yang terjadi. Karena ada sebenarnya kekuatan lain yang menentukan. Termasuk tentang kehidupan, termasuk tentang keberhasilan, termasuk dengan keputusan-keputusan terhadap makhluk hidup. Ini susah diterangkan, maka bersyukurlah kita. Di Gajah Mada ini, penuh dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya ilmu yang tinggi. Jangan dibalik. Kalau dibalik kita jadi sekuler. Apa-apa kalau ada perintah, seperti Bani Israel, harus ditanyakan dulu, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Karena definisi kegaiban menurut para ulama adalah sesuatu yang masuk akal. Tapi kenapa menjadi kelihatan tidak masuk akal? Bukan karena agamanya yang tidak masuk akal, tapi otak kita yang tidak sampai untuk memahami itu. Coba Anda bayangkan lagi, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, jarak dari Mekah ke Madinah, itu dari Mekah ke Baitul Maqdis, di Yerusalem, di Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa 1.500 km. 1.500 km itu dari Banyuwangi sampai ke Lampung. 1.500 km. Biasanya mereka naik unta 1 bulan, PP itu 2 bulan. Rasul PP hanya 1 malam sudah sampai Sidratul Muntaha. Di surat An-Najm 13 sampai 18. Apa yang terjadi? Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya tidak percaya. Karena apa? Memakai logika. Tidak mungkin 2 bulan kok cuma 1 malam. Sementara Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya percaya. Bahkan kalau Muhammad mengatakan di balik bukit itu ada musuh, saya percaya. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, orang yang mempercayai sesuatu ketika orang yang tidak percaya. Apakah sekarang kita harus melogika setiap kali kenikmatan itu? Apakah kita itu dengan nasib kita, kuliah kita, semuanya harus dilogika? Berhati-hatilah dengan itu. 1.200-300 tahun kemudian, Mekah sampai Baitul Maqdis hanya dalam waktu 2 jam naik pesawat. Berapa lama? 1.200 tahun kemudian. Artinya semuanya itu masuk akal. Cuman memang keterbatasan kita. Maka yang ketiga, yang terakhir, kegaiban itu membuat kita bahagia. Kegaiban itu membuat kita punya harapan. Sehingga apa? Hidup ini penuh dengan harapan. Karena ada sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa melakukan itu. Dan kita akan mampu. Seperti Rasulullah yang diselamatkan di Gua Sur. Kemudian Talut dan Jalut bagaimana? 300 orang melawan 3.000 tentara. Sementara Talut itu kecil. Jalut itu besarnya seperti raksasa. Tapi akhirnya golabat kasirotan. Sehingga Talut bisa mengalahkan yang besar. Karena apa? Kegaiban dari Allah SWT. Syaratnya ada 3. Para mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang hadir, syaratnya 3. Ketika kita tidak punya apa-apa, akan menjadi menang. Ketika kita kecil, akan menjadi besar. Ketika kita kelihatannya kalah, tapi menang. Syaratnya 3. Kalau lihat Al-Baqarah 249. 1. Mulakullah. 2. Bi'idnillah. Yang ketiga, wallahu ma'as-sabirin. Mari. Karena Allah kita bekerja. Yang mahasiswa, kita anak Allah karena kuliah kita. Bagi yang sedang dagang, petani, tentara, siapapun itu, mulakullah. Itulah terminologi dari puasa kita. Menghadirkan Allah di setiap kesempatan, omnipresent. Yang kedua, biidnillah. Buat Allah itu bahagia. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, kata Allah. Surat As-Sajdah ayat 6. Ayat 5, artinya apa? Allah tidak suka buat kerusakan.
tapi yang membuat Allah bahagia dengan kita. Buat kebaikan di dunia, maka Allah akan bersama kita. Mulakulo. Yang terakhir, wallahu ma'as-sabirin. Sabar saja. Ya itu tadi, ada kegaiban, ada ruang dan waktu yang kita tidak tahu keputusan Allah itu. Tapi yakin itulah yang terbaik. Buktinya apa? Rasul saja ketika berdoa supaya Romawi hilang dari zaman, ketika perang Khandaq, Rasul berdoa pada Allah SWT. Kapan diijabah? Diijabah ketika Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya ketika Rasul berdoa, Nabi saja berdoa, dibutuhkan waktu oleh Allah SWT. Apalagi cuma kita, Nabi bukan, Rasul apalagi, ulama dipertanyakan, kita ibadah masih males-malesan. Wallahu ma'as-sabirin. Demikian jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini kegaiban itu muncul. Kegaiban itu sengaja oleh Allah diperlihatkan dalam bentuk-bentuk apa? Ibadah, dalam bentuk pahala. Dan akhirnya kekuatan kita menjadi tentram, kita menjadi bahagia karena kita masih punya kegaiban itu. Yang pasti ada At-Tolak 2-3. Kalau ada masalah, makhraja. Dari mana? La yahtasib. Kemudian bagaimana? Nanti apakah bantuan itu benar? Wa huwa hasbuh. Bijunudil lam tarauha. Allah akan turun dengan tentara yang tidak kelihatan. Tidak usah ngurusi Gusti Allah. Kita itu kan sering kementus. Gusti Allah diatur, le membantu piye, le menurunkan tentara piye. Itu urusannya Gusti Allah. Yang penting adalah kita akan selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu ada di mana-mana. La tahzan, innallaha ma'ana. Demikian, semoga kita semua senantiasa diberikan kegaiban, keajaiban, nikmat Allah yang luar biasa itu, supaya kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Pandemi ini juga, ini syahadah, hanya ketentuan Allah juga nanti akan hilang dari negeri ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Tempatnya orang mutakin itu ada di surga, yang di situ ada mata air yang mengalir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim. Banyak salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.